Ya sekarang makin parah lah itulah kesimpulan banjir makin parah zaman Bobi. Itu menarik loh. Pertama kali dalam sejarah, jangan-jangan di Indonesia pengasahan APBD itu cuma 77 anggota DPR Medan. Pertanyaan kemudian pasti ada sesuatu. Halo, jumpa lagi kita lanjutin episode sebelumnya. Ya. Masih sama Bang Coki. Kemarin kita ngomong tentang bukunya. Kali ini kita ngomong tentang mulai dari karakter anak Medan, pemimpin anak Medan, terus apa sih sekarang Medan ini sekarang ya Bang? Ya. Nah, jadi kita mulai lagi dengan Erna, Baby dan Bang Coki. Yuk kita dengerin. Gini, suatu ketika waktu awal-awal mau baru masuk 3 hari mau kampanye, belum kampanye barangkali, baru kampanye, itu kan Bobi itu kan ngajak sarapan pagi lah kami berapa orang di Kedi Ayah Sunggal. Aku ada Sanggam Bakara, ada berapa orang lah kami kan sarapan pagi. Waktu itu aku kasih lihat di buku ini, ada beberapa X. Aku kan sudah bayangkan, artinya kayak gini, aku tidak mau menganggap orang ini nggak ada apa-apanya gitu, nggak, tetap keluarga ini, apalagi dia anak muda kan gitu kan. Aku kasih buku ini dengan harapan bisa menambah pemahaman dia tentang Medan. Dan waktu itu aku berharap banyak lah, karena dia muda, kan gitu kan. Di akhir pertemuan habis sarapan segala macam dia bilang, Bang, dia sempat baca selintas, Bang, aku terima kasih lah, banyak aku belajar dari buku ini tentang Medan gitu. Bagus, bilang kan gitu kan. Tapi kan kemudian ku anggap di perjalanan sekarang dia waktu mengusung kolaborasi, sebetulnya dia juga nggak paham dengan sejarah Medan gitu. Ketika dia kolaborasi itu bagus, konsepnya bagus, tapi ketika awal dia menjalin kerjasama misalnya hanya dengan USU misalnya, waktu itu aku udah katakan ke beberapa orang, kalau cuma USU yang diajaknya kolaborasi, percayalah suatu ketika kampus lain ini akan menjadi pengkritik dia, aku bilang. Karena pertama kelakuan pandang tak hebat Medan tadi, apalagi ini juga hebat kan, orang kampus sama-sama kampus ya kan. Dan sekarang kan terbukti yang mengkritik dia itu kan banyak kan Dari akademisi kampus lain kan gitu kan. Nah, dan itu juga kan dilakukannya, mengerjakan proyek segala macam. Banjir kan macam seakan-akan kan orang dia kerja sendiri kan gitu. Masyarakat sepertinya kan nggak merasa terlibat dengan program itu gitu, program pengentasan banjir gitu. Apalagi kemudian dia kan sebetulnya bisa dipahami ketika dia kampanye, dia janjikan kalau mau bebas banjir Medan pilih saya kan gitu kan. Tapi faktanya kemudian udah hampir 2 tahun kan juga banjir tambah parah kan gitu kan. Tapi kalau sebetulnya dia bisa rangkul banyak elemen sesuai dengan porsinya masing-masing kan gitu kan. Mungkin kritik itu atau konsep penanggulangan banjir ini kan mungkin lebih apa gitu. Oke lah, kita mungkin dia udah punya grand design sendiri untuk penanggulangan banjir begini misalnya gitu kan. Tapi ketika diminta pendapat ahli lainnya yang berkaitan banjir, mungkin bisa makin kaya konsep itu kan gitu kan. Karena yang sekarang terakhir dikritik orang kan banjir di zaman Bobi makin parah kan gitu. Dulu berapa daerah di Medan itu gak pernah kena banjir. Sekarang gara-gara ya ada yang bilang pengawasan drainasinya, pembangunannya gak bagus sampai segala macam. Apapun itu, tapi faktanya di masalah sekarang banjir semakin parah. Kesimpulan paling gampang yang mereka tahu itulah Bangnya kan. Dulu kami nggak banjir, Iya. sekarang 2 tahun Kok jadi banjir gitu ya? Jadi itu yang kita sayangkan dari Bobi. Dia masih muda. Komunikasinya ya. Dia artinya gini, punya kedekatan dengan pusat kan gitu kan, mestinya. Iya. Kita bisa Pasti berharap ada banyak lah sama dia gitu. privilege-nya. Nggak mungkin lah nggak ada ya. Cuma ketika dia tidak menguasai kultur karakter orang Medan, ya kan? Iya, itu tadi. Akhirnya dia kan kerja sendiri gitu, capek sendiri gitu kan, hanya dengan timnya. Kita kan takut gini,
Dia mikir sendiri, dia ngerjain sendiri, terakhir dia sakit sendiri, terakhir stroke Padahal sendiri, udah dikasih. gila sendiri, nanti kan gitu. Padahal udah dikasih buku ini ya. Udah, waktu itu Soalnya tuh- ini kan bukan hanya sekedar misalnya mentiko artinya sok jago, bukan hanya sekedar makna dari kata-kata itu, tapi kalau dibaca entah dibacanya entah enggak sampai habis itu ya Bang. Enggak tahu lah. Kalau dibacanya sampai habis di remanya pasti dia sedikit banyak ada gambaran ya Ya. kan. Karena bahasa tadi kan mencerminkan karakter, makanan juga mencerminkan karakter ya kan. Ini kan dia misal bangun drainase Yudis itu kan ya istilah letter U itu kan. Itu kan selalu diprotes masyarakat kan gitu. Bukan selalu lah, tetap diprotes masyarakat. Kenapa? Karena dia nggak pernah mau itu tadi, mau ngajak walaupun sekedar Elemen basa-basi elemen gitu kan. lain ya. Ini misalnya di satu jalan A ini mau kita buat drainasinya. Lewat kelurahan misalnya kita kumpul gini apa masukan segala macam gitu kan. Misalnya ketika ini dibangun kan masyarakat merasa ikut memiliki gitu kan. Nah sekarang yang terjadi kan masyarakat tinggal nunggu protesnya aja gitu. Faktanya juga memang mereka terganggu gitu kan gitu. Kapan kok nggak silang? Nah. Kami komplain gitu. Jadi oke lah sekarang kritik itu mungkin masih bisa ditahan karena dia dekat dengan kekuasaan. Tapi suatu ketika nanti kan Iya. kemarin itu sebenarnya menarik pengesahan APBD Kota Medan di DPR Medan cuma berapa 7 orang DPR Medan. Pertama dalam sejarah Kota Medan pengesahan APBD sekian triliun gitu. Cuma 7 anggota 7 DPR. anggota DPR yang hadir. Itu unsur pimpinan gitu. Bisa Artinya itu quorum itu Bang? ya bisa aja. Tapi artinya ada apa ini gitu. Kita nggak usah cerita korum nggak korumnya, tapi ada apa? Iya betul. Pasti anggota DPR ini nggak asal-asalan rame-rame nggak datang lah gitu. Pasti ada sesuatu lah kan gitu. Ada apa gitu. Kan bisa aja selama ini kritikan mereka, masukan mereka nggak didengar. Nggak diterima, nggak didengar kan gitu. Lah kalau itu nggak didengar, kolaborasinya apa? Makna kolaborasi sama DPR aja partner. Itu kan mitra di undang-undang itu DPR itu kan mitra mereka. Ini kok bisa kayak gitu gitu. Jadi sebetulnya kan satu hal gini. Medan itu sebetulnya autopilot sejak 2000 Abdillah masuk penjara. Periode kedua Abdillah masuk Udah penjara. lama kali ya. Oma bilang bagus. Untung Enggak artinya kan Medan tuh untung gini nggak pesawat ya. Kalau nggak udah kemudian waktu itu PLT kan gitu. Terus Oh ya PLT. ganti Sianu ditangkap Penjara, lagi PLT. Rautman Nah. tangkap LD tangkap gitu. Jadi artinya dari periode kedua pertengahan periode kedua Abdillah kalau nggak salah 2000 sudah PLT semua 2012 atau berapa itu sampai ke pemilihan apa kemarin si Bobby itu 2019 sekian puluh tahun sekian belasan tahun itu kan Medan itu autopilot ya. Maka wajarlah kemudian ketika orang berharap banyak sama Bobby kan gitu. Muda dekat sama kekuasaan, kita berharap ini bisa. Tapi selama autopilot ini kan banyak masalah Medan ini kan gitu. Selesai sendiri. Pembangunan nggak jalan, pengawasan segala macam, apa disiplin organisasi pegawai juga nggak jelas gitu kan. Maka ketika pertama kali Bobby berapa bulan dilantik memecat, mencopot Kepri, itu gak menyelesaikan masalah sebenarnya kan gitu. Waktu itu aku kritik juga ada tulisan aku. Kenapa? Karena belasan tahun ini kan disiplin pegawai itu kan bermasalah. Pengawasan pegawai kan bermasalah. Mestinya ini kalau ini dipahami Bobby, maka yang perlu dibenahi dulu disiplin, pola kerja, sistem kerja. Ini kan mungkin nggak beres ini. Itu dulu dibenahi. Bukan langsung mencopot, karena buktinya mencopot itu nggak menyelesaikan masalah. Buktinya dicopot ini besok kejadian lagi Kepling kan gitu kan dia. Iya betul. Belakangan udah nggak mau lagi copot-copot dia kan, capek mungkin kan nggak ada pengaruh. Karena nggak, Itu habis kok. Iya. karena ini mental belasan tahun pegawai negeri Pemko Medan yang nggak diawasi, nggak ada sistem kerja yang permanen, karena nggak ada petinggi yang permanen tadi kan, itu dulu dibenahi gitu. Iya betul. Mungkin butuh waktu setahun, oke ada masalah. Setahun dibenahi sistemnya Pembenahan dulu apa ya. segala macam. Siap itu baru mencopot nggak masalah. Iya. Faktanya kan copot makin benci masyarakat sama dia kan gitu. Nah kemudian juga gitu soal banjir, soal segala macam gitu. Makanya sebetulnya ya tapi itu tadi kenapa nggak banyak yang memberitakan tuh. Itu menarik loh. Pertama kali dalam sejarah, jangan-jangan di Indonesia pengesahan APBD itu cuma 7 anggota DPR Medan. Pertanyaan kemudian pasti ada sesuatu. Apakah Bisa selama hampir 2 tahun ini kritik, saran dari DPR itu nggak pernah didengar Bobby gitu. Nah kalau itu yang terjadi nggak bisa berharap banyak gitu sama Bobby.
Toh faktanya juga kemudian nggak ada yang dikerjakan Bobi sebenarnya. Kan gitu. Yang kita lihat kasat mata Kasat ya. mata lah. Tapi kalau dia mungkin dia benahi internalnya kita nggak tahu ya kan, karena nggak riset kita ke sana. Iya. Tapi kalau kita lihat dari sisi pelayanan publiknya, ya kan misalnya jalan. Janji dia kan Sungai. kalau yang di kemarin banjir terakhir kemudian beredar lah video dia waktu kampanye itu kan, dia sama Olia. Kalau mau Medan bebas banjir pilih Bobi Olia. Kalau Medan mau bebas jalan berlubang pilih kan gitu kan. Itu kan beredar kemarin. Seiring banjir. Iya. Seiring banjir yang kedua tuh. Faktanya kan jalan masih berlubang banyak, banjir udah makin parah kan gitu. Iya. Itu satu lagi tuh Bang, Kitchen of Asia itu kemarin udah di launching masuk media nasional. Jadi Warren video Hughes itu kan, kesawan ya kan? Iya. Lesehan. Udah. Nah, setelah masuk TV nggak ada lagi nih. Jadi, gimana kabarnya itu? Aku nggak tahu karena tapi ada berapa banyak tokoh Medan lah yang seniornya tua-tua nih senior saya tanya kan. Bobi ini katanya nggak mau dengar masukan yang tua-tua gitu, yang tokoh-tokoh lah gitu kan, lebih banyak pokoknya gaya oke lah, kita sih nggak ada masalah mau pakai gaya milenial segala macam tuh, tapi tetap mesti pertimbangan harusnya Bang. ya berangkat dari kondisi yang ada lah, nggak bisa kita Asia kita setuju, oke nggak ada masalah lah gitu, tapi janganlah sekedar lebih untuk pencitraan atau apa, tapi memang betul Mana itu barangnya? Ya? betul ada konsepnya lah gitu. Mm-mm. Konsepnya betul-betul untuk diperhitungkan ke depannya gitu. Kepala sudah dikerjakan. Nah, jangan sekedar hanya untuk apa, untuk sekedar pencitraan untuk Pencitraan habis itu ya kan? kan banyak kemarin penataan kawasan apa kota tua misalnya sampai sekarang apa coba? Iya, di situ Nggak kan ada juga, dulu nggak ada. rencananya kan, di Warren Hughes itu dulu rencananya kan. Kitchen Kemudian of Asia. Lapangan Merdeka juga kan diprotes banyak orang gitu. Untuk apa? Ini lagi renovasi. Tutup nggak jadi belum nggak, maksudnya nggak ada progres di dalam gitu ya. Kita setuju lapangan Merdeka itu dikembalikan di Iya, jangan Merdeka itu dia apa lah. Cuma kan sekarang nggak jelas tuh konsepnya gimana. Nggak berani dibuka, nggak berani dibuka ke publik. Ini loh gitu, nggak berani gitu kan. Cobalah kalau dia kolaborasi, konsepnya kolaborasi, kenapa nggak diundangnya banyak akademisi dari kampus lain lah kita undang, ada orang lingkungan, orang arsitek, orang-orang lalu lintas segala macam, manajemen lalu lintas segala macam, undang coba bahas bersama-sama cagar budaya segala macam, ini loh konsep kami gimana gitu kan gitu. Ini kan nggak pernah berani gitu, jadi kolaborasinya konsepnya itu juga nggak jelas gitu, Kolaborasi sama siapa? nggak jelas gitu. Kalau seandainya dia nggak mau kolaborasi, minimal dia memang harus punya Udah, yang jelas, iya. jalan sendiri. Jalan sendiri, Ya, udah. timnya harus kuat jalan sendiri dan kita lihat hasilnya. Walaupun tadi nggak diajak kolaborasi, orang Oh ya, bagusnya dia kerjaan, iya. nggak masalah ya kan? Jadi jangan jualan kolaborasi lagi, kolaborasi berkah gitu. Akhirnya diajak orang kan gitu. Toh hanya orang terbatas saja ya yang mereka. Terkenal kaosnya. Kaos kolaborasi itu mana? Gitu. Nanti dibilang orang wali kota kaos kan gitu. Kita apa loh? Karena dia masih muda, kita sebenarnya senang loh wali kota kita muda. Iya. Apa gitu. Berharap banyak lah kita sama dia. Tapi itulah faktanya hampir 2 tahun. Makanya kemudian kita kesal juga. Pokoknya satu aja dia ini, satu aja lah dia jadikan ya, banjir kayak apa. Ada satu lah, fokus aja lah. Mungkin apa itu ya, kesehatan itu ya, yang pakai KTP itu bisa. Nah itu kan juga masih diuji gimana gitu. Sebenarnya BPJS pun udah cukup. Udah ya. cukup. Ngapain lagi? Kartu Nggak ada yang mengeluh kok dengan BPJS dengan jalur yang Toh, kemarin ini. rumah sakit itu yang rumah sakit BPJS. iya. Yang nggak BPJS nggak bisa juga. Justru sekarang makin jantungan Bang. Berarti nanti tanggal 1 yang nggak sakit pun datang nggak berobat dan nggak sakit. Jadi Itu mesti kita uji. Yang Kalau gratis sebenarnya. kalau dia bilang KTP Medan bisa berobat semua di rumah sakit Medan. Mau Kolombia, iya. mau Itu baru lain hal ya. mau Bang. apa ini yang Siloam. Siloam mana? Ini kan enggak. Yang BPS juga. Jadi Iya, kayaknya double nggak ya. ada bedanya dengan yang sebelumnya. Nggak ada. Nggak ada bedanya. Iya. BPS nggak ada. BPJS juga ada yang gratis kok. Iya. Kalau kita nggak mampu, tinggal Nggak urus, bayar, iya. bisa kita dapat kartu nggak bayar sama sekali mau operasi jantung. Makanya kan ada kritik orang. Coba nanti kita buktikan gimana aplikasinya pelaksananya di lapangan. Kemarin kan ada kritik orang juga gitu. Oh mungkin itu, tapi kalau nggak mampu bisa kok kita mengajukan nggak mampu ya. Ya bisa, selama ini juga bisa. Iya. Jadi kayak
les kata-kata aja dia Iya. udah cantik banget. Tukar KTP. dikasih baju aja, tukar baju. Itu kan di kawasan tadi bang. Iya juga ya. Nah makanya kan kemudian banyak juga kita geli, kok tiba-tiba dia udah mikiri mau maju di Pilgub 2024 misalnya kan gitu kan. iya. Untuk apa gitu? Ayolah, Bobi Nasution buktikan dulu nih Ah, sisanya untuk ini, apa udah kan ya itu? kan? Instan masih ya bang. Untuk apa? Kalau Dia bisa dia buktikan 2 tahun 2 tahun terakhir ini dia. nggak masalah ya kan? Cuma kan gini, aku sebetulnya gini, banjir yang terakhir, yang bukannya kemarin, yang tahun lalu, yang besar itu, dia datang ke pintu kanal sana. Waktu itu dia marah ke pengelola Sungai BWS itu, kenapa pintu kanal yang rusak itu belum diperbaiki? Padahal aku udah minta, Kanal STM bang. nah aku udah minta kemarin kan gitu kan. Kalau kalian nggak sanggup, biar kami kerjakan gitu. Oh. Waktu itu aku udah lucu dan pesimis gitu. Artinya Bobi yang dekat dengan istana hanya minta perbaikan pintu kanal aja, nggak didengarkan sampai datang banjir lagi kan gitu. Diopeni gitu. Apalagi minta lagi proyek yang besar-besar kan gitu. Nah itulah, jadi waktu itu aku udah pesimis. Jadi sedekat apapun dengan istana kan mungkin nggak punya duit apa segala macam kan gitu, atau protes anggarannya nggak kemari gitu. Tapi itulah Berarti fakta. leadershipnya pun dipertanyakan juga ini ya? Karena Iya. ini juga Iya. kadang kayak di Medan kayaknya gini-gini aja. Sementara di luar kayak daerah-daerah yang provinsi punya pekerjaan tuntas loh. Jalan-jalan provinsi itu mulai bagus. sekarang. Lumayan. Iya. Medan ke Banjahe Kok jadi minimal setengah jauh udah jalan. kali sama Medan ini yang ibu kota gitu kan. Kemarin sudah diaspal, kena hujan kemarin sudah banyak bolong-bolong lah, hancur lagi sekarang kan gitu. Nah, jadi nggak jelas itu tadi. Jadi kayak lip service aja ngaspalnya ini. Salah satu kelemahannya juga itu tadi pengawasan. Aku lihat pengawasan pengerjaan ini. Ya mungkin itu juga kenapa DPR kemudian dalam tanda kutip merajuk gua anggap. Karena aspek pengawasan DPR itu juga nggak didengar si Bobi gitu. Jadi sehingga mereka nggak mau peduli gitu kan. Tapi kan artinya gini, kita kemarin berharap banyak, tiba-tiba nggak sesuai dengan ekspektasi kita Iya, kan gitu betul, kan. betul. Kan apa juga kita jadinya gitu. Mau sampai kapan lagi Medan autopilot kan gitu. Nah, sama juga Sumut itu kan gitu juga sejak Samsul ditangkap PLT terus kan ya. autopilot terus gitu kan. Nah, kita berharap ke yang kebaru gini, ternyata yang baru ini udah 4 tahun juga nggak ada kerjanya kan gitu kan. Artinya kan kecewa juga kita kan gitu. Sejengkal jaraknya dari rumah kami bang, ya kan? Rumah pribadinya itu di Karebat. Iya. Sama parahnya jalan Karebat jadi bikin jalan yang lain bang. Bahkan di Kok ujung bisa kayak kalau gitu? hujan berperahu karet orang itu bang. Padahal itu jarak 100 meter dari Karebat, Padahal jalan rumah ke calon menantu presiden udah diaspal. Masa jalan rumah ke gubernur nggak diaspal? Wah, kawan ini memang nggak wali kota nggak gubernur. Oh, berarti gini kalau dia makan bagus kan jalan kami, jalanku pun rusak katanya lah gitu ya. Nggak juga kan gitu. Kemarin kan juga awal-awal sempat ribut, misalnya kalau ada ribut Bobi dengan Gupsu misalnya kan gitu kan. Itu kan lebih itu aja, lebih pantang tak hebat tadi. Sebetulnya kalau mau makanya tadi sebelum kalau orang Medan itu gampang kali lah. Yang penting dihormati aja sikit. Yang penting ditanya sikit ya kan. Dikasih posisi sikit aja udah. diajak, dilibatkan aja. Jadi panitia sibuk aja sibuk. Ada buat acara, buat panitia. Suruh di depan dulu ya kan. Iya. Pentunggongnya itu ya timbang. Makanya di Medan ini kalau buat kegiatan, panitianya banyak, nggak masalah. Mau bagian berdiri aja, bikin apa aja, udah aman nih itu semua, nggak ada aman. Apa orang Medan ini gampang di. Yang penting kalau diajak, ya diajak, bukan asal diajak, merasa dihargai dia. Meskipun nanti dia nolak kan, bangga dia. Soal mana soal boleh, penting dia merasa diajak. Waduh, aku nggak sempat, soal lain gitu. Iya. Abang inilah ada acara gini di kampung gitu kan. Makanya sering kita dengar, aku sebenarnya diajak juga ke situ, cuman aku nggak sempat. Nah, kayak gitu. Bangga dia, bangga. Iya. Jadi menyentuh itunya, udah selesainya itu sebenarnya. Nah, cuma ketika dia merasa hebat sendiri, Mau muncul sendiri ya aja. itulah yang kita khawatirkan.
dia berpikir sendiri, ngerjakan sendiri, terakhir gila sendiri. Itu kita takutkan kan gitu. Ya kan gitu kita takutkan. Orang gotong royong itu sebenarnya masyarakat Medan paling gampang. Kalau wakilnya gimana ya, Aulia Pohan itu ya? Jarang kali kedengaran ya. Kalau kita lihat pun jejak rekornya di media online hampir nggak ada ya. Jadi dulu kan sempat nggak difungsikan. Aku kritik bukan kolaborasi itu apa kalau sama wali kalian itu kan lama itu nggak berfungsi. Iya. Karena aku kritik itu agak 2-3 hari kemudian diikut dan munculkan gitu kan. Jadi kita jadi pimpinan ini jangan merasa paling lah. Jangan merasa paling tahu, paling segala macam. Mungkin oke, kita memang jago lah, mungkin hebat kita kan. Tapi ketika di Medan kita di Medan lah, merasa kita paling dan tidak mau melibatkan orang lain walaupun sekedar mendengarkan aja, basa-basi aja, habislah kita, celaka lah kita. Gitu. Itu kan walaupun katanya ban serap, tapi ban serap tuh maunya janganlah di wakil dia. Nah, kan gitu kan. Dikasih peran lah dia. Iya, dikasih peran ya kan. Ini kan enggak betul-betul macam ban serap. Karena udah digaji juga dia kan di situ ya kan. Ya, jadi cuma memenuhi kuota aja. Iyalah. Wali harus ada wakilnya. Iya. Iya. Tapi kan Walaupun itu kan nyata mau dari wajib pajak ya kan. Iya. Jadi lama dulu tuh sempat apa? Enggak dikasih muncul. Aulia tuh. Jadi waktu itu aku hajar lah habis soal dia tuh kan. 2 hari kemudian Dimunculkan ya. Dimunculkan sekarang gitu. Artinya gini, karena dia mengusung konsep kolaborasi itu kan gitu. Dan karakter orang Medan itu sebetulnya itu tadi kan gitu. Diajak aja dia. Diajak. Walaupun basa-basi, udah selesainya itu. Tapi ketika nggak diajak dia. Iya, tapi itu apa itu ya? Kayak soft skill lah itu ya. Iya. Yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin terutama di Medan ini ya. Medan, mungkin daerah lain. Cara komunikasi. Daerah lain mungkin spesifik. orang nggak apa gitu. Tapi ketika di Medan, kita jangan merasa kita paling. Nah, Iya. Karena orang Medan ini kritis sekali ya. nah, walaupun kita sebetulnya memang hebat, kan gitu. Di Medan ini kan ini sehebat apa kita pun di Medan, kalau kita diam aja nggak dihitung orang, itu penyakit kita. Betul-betul. Ya kan? Tapi kita pas-pasan, tapi paling ribut, paling apa dihitung orang, paling tak awal kan gitu. Artinya orang Medan ini kan itu tadi pantang tak hebat tadi. Jadi paling gampang itu libatkan semua orang, libatkan mereka. Walaupun sekedar basa-basi gitu kan. Nanti kan di perjalanan tahunya kita batas kapasitas dia gitu kan. Nah, ya udah. Jadi kalau dia sekedar cuma bisa nyari berteriak-teriak, kasih bagian supporter, bagian tepuk tangan, bagian cheerleader kan gitu kan. Itu aja kasih. Kalau dia memang bisa tugasnya bagian hanya untuk jaga-jaga keamanan, suruh dia bagi sisi keamanan kira-kira kan gitu. Selesainya itu. Tapi ketika kita merasa paling ini paling sendiri segala macam, selesailah kita. Selesai kita capek sendiri kita. Nah, itulah. Berarti ini berapa tahun lagi nih ya 2 tahun ya. wali kota kita ini? 2002. Dia tidak 2024 kan habis semua. Walaupun Bobi itu habisnya 25. Tapi kan diserentakkan di 2024. Oh iya. Kalau Gupsu kan habis 2023. Jadi setahun itu PLT. Kalau Bobi tidak. Belum habis dia, tapi karena kalau dia berikut lagi kan diperhitungkan dijadwalkan kemarin November 2024. 2 tahun lagi. Kan gitu, 23 Optimis kita Bang, ada yang bisa nyata Iya. kerjakan 2 tahun ini. Kemarin kan dia udah angkat tangan soal banjir misalnya. Sungai itu pendangkalan, jadi harus pengerukan dan itu urusan BWS kan gitu kan. Artinya kan udah bawa badan dia. Tapi rakyat kan nggak peduli itu. Mau urusan siapa itu dangkal, urusan siapa ngeruk, yang penting hujan banjir. Iya. Tapi dia kemarin sudah ngeles gitu. Nggak ada guna dia ngeles. Ya, tapi kan nggak. Dia cari jalannya kan Bang. Nah, Dengan kedekatan dia ya sebegitu mestinya privilege-nya. kan gitu. Dia bisa paksa BWS. Iya, benar. Iya itu tadi paksa komunikasi anggaran dari tadi. Jakarta, anggaran gitu. Iya. Cuma kan aku pesimis juga orang soal pintu klep air tuh 2 kali dia minta nggak diperbaiki juga kan gitu.
sama BBS kan gitu. Apalagi yang ngurus sungai berapa banyak itu? Sungai Bedera, Sungai Babura, sungai itu dasarnya 10 kata dia kan gitu. Walaupun kata banyak ahli ada cara lain kan gitu. Nah, tapi itulah gitu. Cuma kan dia nggak pernah mau melibatkan pakar lingkungan dari luar gitu, dari luar usul lah misalnya kan nggak pernah. Nah, Bobi ini kan itu tadi kolaborasinya itu konsepnya itu memang nggak. Jadi tanda tanya kolaborasi dengan siapa ya kan Pak? Ya. Itulah kelemahan di Medan sebetulnya. Mudah-mudahan 2 tahun ini dia mau belajar ya Bang ya. Selama 2 Iya, tahun ini mengejar. begini tindakanku, begini hasilnya. 2 tahun ke depan apalah yang harus. Memang kata orang kan kelemahan Bobi ini kan gini. Pertama dia nggak kenal Medan karena dia memang nggak lahir Medan, nggak besar di Medan. Kedua dia masih muda. Tapi sebetulnya itu kan bisa ditutupi kalau dia mau belajar ya. Maka banyak juga orang bilang Gibran misalnya kan baru juga, muda juga, tapi katanya lebih soft, lebih luas Gibran di sana nangani masyarakatnya gitu. Mungkin cara Kalau muda kayak Bupati Samosir tuh muda juga. Banyak. Ini gimana sinerginya? Bupati Tapsel, Bupati Labura, Tapsel kemarin kami wawancara sini. Bupati Labura, Masih umur 40 Bu, iya. Bupati Tapsel. Bupati Labura, Masih banyaklah juga. muda. Tapi memang udah asli daerah dia, mungkin Iya. dari sisi pengenalan budaya dan Tapsel karakter memang orang situ. masyarakat mungkin di situ dia udah dapat ya. Ya. Kemudian di backup juga sama bupati-bupati yang lama kan gitu. Iya. Nah ini kan Bapak udahnya pun sama bapaknya ya kan. artinya kan gini, Bobi lah, mestinya kan kalau Kurang apa backupnya Bang? bukan maksudnya kan mantan wali kota Medan separah apapun kan bisa dilibatkan dalam tim dia misalnya kan. Iya, betul. Itu ada berapa mantan itu kan yang masih hidup kan dilibatkan dalam tim dia. Bukan pun sekedar enggak pun nanti dipakai cakap mereka. Tapi paling tidak kan ketika dilibatkan karena mereka pernah memimpin Medan walaupun 2 tahun, 3 tahun walaupun penjara segala macam urusan lain lah. Terlepas dari itu mereka sudah pernah tahu lah paling tidak sedikit banyak karakter Medan. Jadi Labura kebetulan anak bupati lama, bapaknya masih terlibat ikut kan gitu kan, lebih gampang lah kan itu. Tapsel juga Keluarganya juga keluarganya ya. bupati Keluarga kan, besar. bupatinya pun masih apa loh, masih di sana juga tuh si bekas bupati 20 dia kan di Sarul. Mana lagi Bapak muda? udahnya itu, bapak udahnya ya. Nah, banyak lagi. Bapaknya udah meninggal makanya. Nah Bobi nggak kenal Medan, nggak pernah beraktivitas di Medan. Sebenarnya Ini kan bisa harusnya malah di rangkul yang Iya. ini Bang, dapat Iya. cakap-cakap dari mereka Iya. ya kan, tulis ya kan, simpulkan rame-rame. Ya mungkin semacam apa lah penasihat resmi. Iya. Setiap ada kasus kumpulkan mereka minta masukan. Banjir misalnya, banjir zaman bapak dulu bagaimana? Banjir zaman bapak kan ada berapa? Itu kumpul-kumpul ini, Nah, kumpul cantik ya kan. Ada lima wali kota, mantan wali kota. Waktu banjir kalian ngatasinya macam mana kan gitu. Nah, aku punya konsep gini, macam mana supaya kan gitu aja. Iya. Cuma kalau artinya gini kan konsep akademisi yang di atas kertas dengan konsep mereka yang di lapangan kan pasti beda gitu. Belum lagi banjir ini kan nggak sekedar teknis, juga kultur masyarakat lingkungannya kan gitu. Buang sampah misalnya bangun bangunan di pinggir sungai itu kan kultur juga itu kan. Iya. Nggak ada itu di teknis. Di tes gambar arsitektur itu kan nggak ada, arsitektur kan ada di situ gitu. Nah itu kan juga mesti libatkan tokoh masyarakat gitu. Nah kita tanyalah sejauh mana pelibatan tokoh masyarakat dalam mengatasi banjir misalnya kan nggak pernah kita dengar. Nah, nggak Iya. pernah. Kalau enggak minimal kita lihat fisik ya kan. Kalau kita ya kan yang bukan tokoh Iya. masyarakat ini ya. Yang paling gampang Kita lihat fisiknya lah. fisiknya. Misalnya itu tadi di sepanjang Sungai Garulapan itu kalau udah ada anti longsor di situ semua, oh mantap, ada kerjanya kan kita Iya, lihat fisik iya. kan. Kita yang itulah yang paling prihatin tuh banyak kemarin daerah yang sebelumnya 30 tahun nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Tiba-tiba banjir sekarang ya. Nah, itu kan apa yang salah? Meskipun memang dari hulunya mungkin udah hutan udah rusak apa segala macam. Tapi enggak lah. Pembangunan drainase enggak ada. Kayaknya lagi. debit air sama kayak yang lalu-lalu juga gitu. Iya, iya. Sama kok kayak gitu. Jadi sekarang kalau Tapi- hujan aja Bang 4 jam, udah lah orang udah khawatir semua. Banjir nih. Gitu. Iya, kita kan yang sedihnya kan gini, kalau hujan panjang yang khawatir cuma rakyat. Sementara mereka nggak khawatir. Ya sekarang
Sekarang makin parah lah, itulah kesimpulan banjir makin parah zaman Bobi. Kemarin ada HL Itulah kesimpulannya. ada HL kemarin, HL Corona apa gitu. Banjir zaman Bobi semakin parah, itulah HL. Itulah kayaknya. Abang setuju lah itu Iya, ya? setuju tuh, setuju. Nah, parah, faktanya gitu. Itulah faktanya ya kan? Faktanya. Karena pada akhirnya kita lihat fakta gitu. Bahkan ring road yang udah gitu tingginya Nah, banjir. bisa hanyut mobil situ kan kemarin kan? Kan Gawat lah, di mana tempat lain ring Ya. road yang udah gitu tinggi Iya. ya kan? Bisa ya. Banjir. kapan-kapan banjir ring road tuh, hanyut mobil. Kalau pelayanan publik gimana bang? Soalnya aku nggak pernah ya ke, Iya. nggak pernah lagi ke pelayanan Ada publik, pelayanan entah publik, KTP kah, urus Pungli-pungli, surat-surat. terus, surat-surat Mungkin apa. pengemudi oke lah, kayaknya sekarang nggak pernah dengar lah. Kayaknya mereka nggak berani gitu lah. Berarti kalau hari ini dilakukan pemilu, abang nggak milih? Kalau sekarang nggak. Golput harus Enggak. nih. Kalau sekarang dibuat sekarang pemilunya pilkada Medan, nggak nggak aku pilih pilih lagi ya? dia, nggak aku pilih dia. Kalau sekarang, Tapi kalau 2 tahun lagi Entah, ada kita lihat ada lah. dilihatnya fisik Ah, ya. iya. Kritik-kritik dia mau belajar ya kan Ya. Bang? Nah, kita lihatlah gebrakannya 2 tahun ini ya. Kalau jadi nggak ada ya. kuncinya sebenarnya kan kuncinya satu aja. Belajar itu kan bisa mendengarkan dalam bentuk mendengarkan gitu kan. Iya. Nggak mesti. Jadi kita udah tua pun mestinya mau mendengar, apalagi masih muda dia kan gitu. Iya, Kalau masih dia panjang kepingin, perjalanannya. kepingin lebih sukses lagi ya dengarkan aja, mau dengar, mau belajar lah. Dengarkan cakap. Anggap aja awak nggak tahu apa-apa ya Iya, Bang? iya. Kumpul, Walaupun semuanya kita ngerti, informasi, paham, iya. karena karakter orang Medan, ketika disuruh dia ngomong, kita mau dengarkan, Iya, itu udah aduh, udah lain kali itu. Iya. Siap tuh dia kita udah suruh ngomong, kita suruh Apapun jilat kita sepatuku, bilang, mau lapan dia. sepatuku, mau dia tuh. Nah, Langsung itu karakter orang Medan itu. Iya. Jadi dengarkan gitu. Tapi ketika kita menutup ruang itu, ya udahlah. Rakyat pun, orang Medan pun jadi apatis sama kau lah itu, urusan kau lah itu kan gitu. Sama kau lah Medan tuh, kau urus lah itu kan gitu, nggak peduli. Tapi begitu misalnya dia kena banjir, melepas adalah yang tai ini gini katakan gitu. Kan gitu. Iya betul. Apapun Tapi ya. ketika dia dibuka ruang komunikasi, Iya, benar. rumah dia banjir pun nggak berani. Oh mungkin mesti nunggu waktu kan katanya kan gitu juga. Nah, itu sebenarnya salah satu apalah pendekatan. Ya paham betul dia, mestinya paham dulu dengan kultur orang Medan gitu. Kalau itu dia paham, 2 tahun ini bisa Bisa lah ya. apalah. Bisa. Semoga lah ya. Nah, Satu periode lagi. satu periode lagi. Jangan buru-buru ya kan Bang? Kalau jalan ya kan. Medan Ya, aja satu dulu, periode ya, lagi Bang. nanti umur 35 dia jadi gubernur kan. Umur 36 jadi gubernur kan masih muda. Sekarang 30. Sekarang 32 nanti sampai tahun depan kan. Umur 37 dia jadi gubernur kan udah masih muda. Masih keren lah. Nah, Oke lah kalau Sekali gitu seru. perbincangan kita mulai dari buku, Buku, kuliner, budaya. pemimpin. Ya. Terima kasih buat abang mau datang ke sini. terima kasih juga yang Mbak Tentang Bobi tadi ya Oh, kan. jadi kesimpulannya kayak mana tadi? Kita tunggu 2 tahun lah ini. Ya. Berarti kesimpulannya dalam 2 Soalnya tahun, nanti kita gulingkan dia. dalam 2 tahun kinerja ini gagal gitulah ya kesimpulannya kata Bang Coki, bukan kita ya. Tapi seperti itu tadi nggak mungkin kita gulingkan, kita tunggu lagi dia menyelesaikan masa jabatannya ini, semoga berhasil ya kan, sehingga nanti dipilih. Oke. Oke, kita akhiri dah pertemuan ini ya. Terima kasih Bang Coki atas Ya, waktunya. Semoga sukses terus dan sehat terus. Amin, amin. Oke. Demikian tadi perbincangan kita dengan Bang Coking Susilo Sake, budayawan dan jurnalis senior dari Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Kami pamit undur diri. Salam lestari.